Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari ketidaksamaan. Coba perhatikan pada gambar berikut. Gambar pertama di sini adalah gambar mobil yang sedang melaju di jalan raya. Di situ terlihat speed limit 55, berarti kecepatan maksimal 255, berarti mobil itu tidak boleh melaju lebih dari 55 km per jam. Ingat, kata-kata tidak boleh lebih dari. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada reklame pada film di gedung bioskop. Di situ ada tulisan 17 tahun ke atas. Artinya film itu tidak boleh ditonton oleh orang yang kurang dari 17 tahun ke atas, atau pengunjung ini harus berumur 17 tahun ke atas. Oke, dari pengertian dari ilustrasi itu tadi, kita akan melihat ilustrasi yang lain. Perhatikan pada bilangan cacah, garis bilangan. Oke, garis bilangan, kemudian di situ satu itu terletak di sebelah kirinya 5. 1 terletak di sebelah kirinya 5, atau dengan kata lain 5 itu terletak di sebelah kanannya 1. Artinya apa? Dalam garis bilangan itu semakin ke kanan itu nilainya semakin besar, dan atau sebaliknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, dari kenyataan itu kalau kita bandingkan antara 5 dan 1, artinya apa? 5 itu lebih dari 1 karena 5 terletak di sebelah kanan dari 1. Atau bisa juga dikatakan 1 itu kurang dari 5 karena 1 terletak di sebelah kirinya 5. Nah, hal ini bisa kita lambangkan dengan ketidaksamaan. 5 artinya 5 ini lebih dari 1 karena 5 terletak di sebelah kanan. Ditulis 5 lebih dari 1, lambang lebih dari seperti ini. Kemudian 1 kurang dari 5 karena 1 terletak di sebelah kiri dari 5, maka 1 kurang dari 5. Ditulis 1 kurang dari 5, lambang kurang dari seperti ini. Oke, ini adalah lambang ketidaksamaan. Nah, dari uraian tersebut dapat didefinisikan bahwa untuk ketidaksamaan itu adalah pernyataan yang memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau dengan menggunakan tidak sama dengan. Sebagai contoh, 3 kurang dari 5, 8 kurang dari 4. Suatu ketidaksamaan ini selalu ditandai dengan tanda kurang dari. Ini kurang dari. Kemudian ini lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini adalah tanda-tanda ketidaksamaan yang digunakan nanti. Selanjutnya, untuk kita memperdalam tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, pengertian dari pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka. Berarti kalimat terbuka, kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Berarti menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan.
Dengan demikian maka pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu. Linear itu pangkatnya satu, pangkat variabelnya. Sebagai contoh untuk pertidaksamaan linear, 6x kurang dari 18. Ini kalimat terbuka karena belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Maka disebut pertidaksamaan karena menggunakan tanda ketidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaan linear karena apa? Karena hanya memuat satu variabel dan variabelnya ini berpangkat 1. Sedangkan 2p dikurangi 3p dikurangi 2 lebih dari p. Ini juga pertidaksamaan linear satu variabel karena variabelnya adalah p, pangkatnya 1. Demikian juga dengan p plus 2 kurang dari sama dengan 5, 3x min 1 lebih dari sama dengan 2x plus 4. Ini variabelnya juga 1 dan pangkat variabelnya 1 juga. Untuk contoh yang bukan pertidaksamaan linear satu variabel, misalnya di sini a kurang dari sama dengan 1 dikurangi 2b. Ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena mempunyai dua variabel, yaitu a dan b. Kemudian x kuadrat min 3x lebih dari sama dengan 4. Ini juga bukan persamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena ini linear, tidak linear. Tidak linear itu ditandai dengan pangkat variabelnya itu ada yang berpangkat tidak 1, ya, lebih dari 1. Ini disebut pertidaksamaan kuadrat ini karena pangkat variabelnya 2. Selanjutnya, untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, pengganti variabel dari suatu pertidaksamaan sehingga menjadi pernyataan yang benar itu disebut selesaian. Oke, dari pertidaksamaan linear satu variabel tersebut. Jadi penggantinya sehingga menjadi kalimat yang benar. Untuk menentukan selesaian pertidaksamaan linear satu variabel dapat dilakukan dengan menyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen. Nah, pertidaksamaan yang ekuivalen ini dapat diperoleh dari menambah atau mengurangi kedua ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama, ya, tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Karena tanda ketidaksamaannya tetap. Ini apa itu? Kalau kita menempuh ini berarti mendapatkan pertidaksamaan yang ekuivalen. Kemudian langkah cara yang berikutnya untuk memperoleh pertidaksamaan linear satu variabel yang ekuivalen itu dengan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda. Jadi kalau nanti kedua ruas dibagi dengan bilangan yang sama, maka tanda ketidaksamaannya tetap. Tetapi kalau nanti mengalihkan atau membagi kedua ruas itu dengan bilangan negatif, maka tandanya ketidaksamaan berubah dibalik. Jadi misalnya kalau lebih dari menjadi kurang dari, lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, ini cara untuk memperoleh pertidaksamaan yang ekuivalen. Sebagai contoh berikutnya, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan 4x min 2 lebih dari 3x plus 5 dengan x variabel pada bilangan cacah. Jadi x-nya bilangan cacah. Kita akan mencari nilai x sehingga nanti ini menjadi kalimat yang benar begitu. Cara penyelesaiannya, soalnya kita tulis lagi. Nah, kita akan mencari
pertidaksamaan yang ekuivalen dengan cara kedua ruas ditambah dengan 2 ini. Supaya apa? Supaya di ruas kiri itu tidak ada konstanta, hanya ada variabel saja nanti. Tujuannya itu. Maka di sini ditambah 2. Kalau di sini tandanya negatif, min, berarti harus ditambah supaya nanti hilang. Kalau di sini tandanya plus, maka harus dikurangi dengan bilangan itu. Sehingga diperoleh 4x min 2 ditambah 2 supaya ini nanti 0 begitu loh. Lebih dari 3x plus 5. Oke, 3x plus 5. Karena di ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan ditambah 2 juga gitu. Sehingga pertidaksamaan ini ekuivalen. Sehingga diperoleh 4x min 2 plus 2 itu 0, nggak usah ditulis kalau 0. Lebih dari 3x 5 tambah 2 7 tambah 7. Oke. Kemudian supaya di ruas kanan ini tidak ada variabel, jadi intinya tujuannya variabelnya kita taruh di ruas kanan, konstantanya kita taruh di variabelnya kita taruh di ruas kiri, konstantanya ditaruh di ruas kanan. Sehingga kalau di ruas kanan ini ada variabel, maka ini harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Kalau di sini 3x tandanya plus di sini, maka harus dikurangi 3x supaya di sini hilang. Sehingga kalau di ruas kanan dikurangi 3x, maka ruas kiri juga dikurangi 3x. Nah, sehingga menjadi 4x dikurangi 3x lebih dari ya 3x tambah 7 tetap dikurangi 3, karena di ruas kiri juga dikurangi 3. Oke, di sini 3x dikurangi 3x berarti kan 0 gitu. Tujuannya di situ. Jadi x-nya dihilangkan di ruas kanan. Maka 3x dikurangi 3x 0. Sedangkan di ruas kiri 4x dikurangi 3x itu sama dengan 1x. Cukup ditulis x saja. Oke. 4 kurang 3 kan 1x. Lebih dari, karena 3x dikurangi 3x 0 nggak usah ditulis, sehingga tinggal 7. Nah, sehingga diperoleh x lebih dari 7. Nah, di sini sudah 1. Sudah diperoleh nilai x, yaitu harus lebih dari 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x yang lebih dari 7 dan bilangan cacah itu adalah 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan seterusnya ditulis dengan tanda titik 3. Kemudian contoh yang kedua. Tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan 6 kali x plus min 3 lebih dari sama dengan 2 dikurangi 2 kali x min 8. X nya adalah bilangan real. Ingat bilangan real. Bilangan real itu ada pecahan, ada bulat, ada bentuk akar dan sebagainya. Semua termuat. Oke, selesaiannya adalah kita tulis ulang soalnya. Oke, kita akan mencari pertidaksamaan yang ekuivalen dengan ini kita hilangkan dulu kurungnya dengan cara mengalihkan. Sehingga di sini diperoleh min 6 kali x itu min 6x. Kemudian di sini min 6 kali min 3 plus 18. Ingat min kali min adalah plus. Jadi yang di dalam kurung ini semuanya dikalikan min 6. Lebih dari sama dengan 2 tetap. Nah, yang di dalam kurung ini dikalikan dengan min 2. Sehingga min 2 kali x adalah min 2x. Min 2 kali min 8 plus 16. Oke. Nah, kalau sudah terurai seperti ini, maka tujuan utama kita itu adalah mengumpulkan atau menjadikan ruas kiri itu hanya variabel, di ruas kanan hanya konstanta. Sehingga kalau di ruas kiri ada konstanta, maka harus kita hilangkan. Di ruas kanan ada variabel, maka harus dihilangkan. Nah, sehingga di sini di sini kita jumlahkan dulu, karena ini 2 plus 16 ini bisa dijumlahkan sejenis, sehingga menjadi min 6x ditambah 18 lebih dari
2 tambah 16 18 dikurangi 3 2x. Sekarang kita akan mengumpulkan. Di ruas kanan ada variabel, maka harus dihilangkan. Caranya apa? Karena di sini di ruas kanan min 2x, maka supaya hilang harus ditambah dengan 2x, sehingga kalau di sini dijumlahkan nanti min gitu. Apa itu 0 gitu. Kalau di ruas kanan ditambah 2x, maka ruas kiri juga ditambah 2x, sehingga menjadi min 6x ditambah 2x ditambah 8 lebih dari sama dengan 18 dikurangi 2x ditambah 2x. Oke, tambahannya di kedua ruas adalah 2x, sehingga bisa kita hitung min 6x ditambah 2x sejenis bisa dijumlahkan menjadi min 4x. Di sini tambah 18 lebih dari min 2x tambah 2x itu 0, sehingga menjadi itu nggak perlu ditulis nolnya, tinggal 18. Oke, di sini selanjutnya di ruas kiri itu ada konstanta. Ini harus dihilangkan karena di ruas kiri itu hanya memuat variabel, di ruas kanan hanya memuat konstanta, sehingga di ruas kiri itu harus dikurangi karena di sini tambah positif, maka harus dikurangi 18. Ruas kanan juga dikurangi 18. Kalau di sini ruas kiri dikurangi, maka ruas kanan juga dikurangi, sehingga menjadi min 4x ditambah 18, tetap kan itu, kemudian dikurangi 18 lebih dari sama dengan 18, ini dikurangi 18 karena di ruas kiri juga dikurangi 18, sehingga ini bisa dijumlahkan menjadi min 4x ya. Ini adalah 0, tidak perlu dituliskan, lebih dari sama dengan 18 dikurangi 18 0. Kalau di sini ya tetap ditulis karena nggak ada temannya begitu. Oke. Nah, supaya di sini ruas kirinya itu 1x. Tujuannya kita mencari x, maka di sini harus x nanti hasilnya. Maka di sini min 4x karena ini kali min 4 kali x, maka harus dibagi di sini. Di ruas kiri dibagi dengan min 4 supaya menjadi 1 gitu. Maka ruas kanan juga dibagi dengan min 4. Ingat tadi, kalau dibagi dengan bilangan negatif maka tandanya ini nanti berbalik, sehingga menjadi min 4x dibagi min 4. Nah, ini terbalik karena dibagi negatif, min kurang dari sama dengan 0 dibagi min 4 juga, sehingga min 4x dibagi min 4 tinggal x, 0 dibagi min 4 0. Nah, sudah diperoleh x kurang dari 0. Jadi himpunan selesaiannya adalah, karena di sini bilangan real, maka ini kita nyatakan dalam bentuk notasi, yaitu himpunan x demikian sehingga x kurang dari 0, di mana x bilangan real, karena sini real. Apabila kita nyatakan dalam bentuk grafik, maka kita buat grafik garis bilangan, kemudian karena di sini adalah x-nya kurang dari sama dengan 0, 0-nya ikut, batasnya di sini adalah 0. Ya, kita bulati, kasih bulatan 0. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, maka 0-nya ini adalah bulatannya adalah penuh, bulatan penuh. Tapi kalau tidak ada sama dengan 0, maka cukup seperti ini, tidak ada tanda sama dengan, cukup kurang dari begitu saja, maka bulatannya berlubang di tengahnya. Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti penuh. Kemudian karena kurang dari 0, kurang itu berarti di sebelah kiri, maka kita tebali garis bilangan yang di sebelah kiri 0. Ini adalah garis bilangannya. Kemudian contoh yang berikutnya, tentukan himpunan selesaian dari perbedaan kesamaan
tengah X ditambah 3 kurang dari sama dengan 1/5 X, dengan X variabel pada min 15, min 14 dan seterusnya sampai 0. Ingat, variabelnya dibatasi hanya bilangan ini. Maka penyelesaiannya adalah, kita tulis ulang. Nah, kita uraikan dulu ini. Apa itu? Kita hilangkan apa itu pecahannya. Ingat, untuk menghilangkan pecahan maka 2 ruas dikalikan dengan suatu bilangan. Suatu bilangan itu diperoleh dari KPK dari penyebut-penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 2 dan 5, maka KPK-nya adalah 10. Maka kedua ruas dikalikan 10. Jadi ini dikalikan 10, yang ini kalikan 10. Oke. Sehingga kurungnya kita hilangkan. 10 kali setengah X adalah 5X. 10 kali setengah kan 5. 5X ditambah 10 kali 3 30. Kurang dari sama dengan 10 kali 1/5 X. 10 kali 1/5 adalah 2X. Oke, di sini sudah bulat semua, tidak ada pecahan. Sehingga di sini harus dipindah adalah 2X dan 30 yang harus hilang gitu. Karena di ruas kiri itu harus variabel, di ruas kanan harus konstanta. Dengan demikian maka supaya di sini itu tinggal variabel, maka 30-nya harus hilang. Maka kedua ruas harus dikurangi 30 menjadi 5X plus 30 dikurangi 30 kurang dari sama dengan 2X dikurangi 30, karena kedua ruas harus dikurangi bilangan yang sama. Dengan demikian maka 5X kurang dari, karena ini 0, kurang dari sama dengan 2X min 30. Oke. Nah, di sini yang harus hilang adalah 2X. Nah, harus hilang karena di ruas kanan itu tidak boleh ada variabel. Maka harus dikurangi 2X. Maka dengan demikian maka 5X dikurangi 2X itu kurang dari 2X, tetap di sini dikurangi 2X. Ini bilangan yang sama. Oke, dikurangi 30 sehingga di sini menjadi 3X kurang dari min 30 ini 0. Oke. Nah, di sini X-nya 3X, 3 kali X supaya 1 maka harus dibagi dengan 3 kedua ruas, sehingga menjadi 3X dibagi 3 kurang dari sama dengan min 30 dibagi 3. Di sini tanda ketidaksamaannya tetap, karena apa? Dibagi dengan bilangan positif gitu. Kalau dibagi dengan bilangan negatif tadi ini berubah. Oke. Dengan demikian maka 3X dibagi 3 adalah X kurang dari sama dengan min 30 bagi 3 adalah min 10. Nah, jadi kesimpulannya himpunan selesainya adalah himpunan X yang kurang dari sama dengan 10. 10-nya hilang, ikut karena ada tanda sama dengan ya. Bilangan berapa saja yang kurang dari min 10 bilangan ini yang ada di sini gitu. Yaitu min 15, min 14, min 13 sampai min 10. Min 10-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Kalau dilukiskan dalam grafik, maka grafiknya adalah berupa titik-titik karena bukan bilangan real. Kalau bilangan real berupa interval nanti. Nah, berupa titik-titik. Min 15, min 14, min 13 sampai min 10 itu kayak kita kasih noktah tebal. Nah, untuk selanjutnya dicoba latihan. Silakan. Ini nanti ada 5 soal. Yang pertama sederhana, yang kedua itu yang mana yang bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang ketiga mencari himpunan selesaian ya dengan cara tadi. Kemudian variabelnya di sini adalah bilangan bulat, ini bentuk pecahan gimana tadi, dan seterusnya. Yang kelima juga himpunan selesaian. Oke.
Tuh, demikian anak-anakku, pertemuan kali ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.